Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikunna jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala ta'ala alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Umar ibn Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum amma ba'du. Al-ummahat, a'azani Allah wa iyyakunna jami'an. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan siang hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di kesempatan siang hari yang berbahagia ini kembali kita dimudahkan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang kita kaji dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Senantiasa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kegiatan menuntut ilmu yang kita lakukan di kesempatan siang hari ini dan di beberapa pekan sebelumnya, Allah jadikan kegiatan ini menjadi satu kegiatan yang akan memberatkan timbangan amalan kebaikan kita semua di yaumil qiyamah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan pada kita nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat istiqomah, agar senantiasa kita dimudahkan di dalam beramal soleh. Allah tetapkan pada kita semangat dan kemudahan di dalam menuntut ilmu syar'i. Allah mudahkan kita di dalam menggapai ilmu yang kita pelajari, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat senantiasa Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Kita senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang maksur dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan doa ini kita harapkan kita mudah di dalam menggapai ilmu yang kita pelajari. Dan Allah jadikan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Allahumma aslih lana sya'nana kullah fala takilna ila anfusina tarfata ainin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita berharap dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat sehat wal afiat dan nikmat penjagaan dari segala macam keburukan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, seluruh sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa
mengikuti tuntunan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat kelak. Al-ummahat, a'azani Allah wa iyyakunna jami'an. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan wa marhaban jami'an bi muhadarati hadzal yaum wa la'ala kunna bi khairin jami'an. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-ummahat, a'azani Allah wa iyyakunna jami'an. Biidznillah tabaraka wa taala muhadaratuna fi hadzal yaum sanwasil ad-darsal awal min kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah al-juz'i tsani. Walidzalika arju an taftahna kutubakunna waftahna ad-darsal awal min kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Ummahat yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pertemuan kita hari ini akan melanjutkan kembali pelajaran yang pertama dari kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah pada jilid yang kedua. Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh ummahat untuk mempersiapkan kitabnya dan silahkan membuka kitabnya masing-masing dan dibuka di pelajaran yang pertama. Biidznillah sanaddusu fi hadzal yaum al-qa'idah as-salisah min hadzal darsi insyaallah. Insyaallah di kesempatan siang hari ini kita akan membahas kaidah yang ketiga yang akan kita dapatkan dari pelajaran yang pertama ini. Alhamdulillah ta'ala fi liqa'il madhi aw fil muhadaratil qarimah laqad darasna al-qa'idataini min hadzal darsi. Alhamdulillah di beberapa pertemuan sebelumnya kita baru menyelesaikan dua kaidah yang kita dapatkan dari pelajaran yang pertama ini. Al-qa'idatul ula allati darasnaha hiya qa'idah istimali harfi inna. Kaidah yang pertama yang telah kita pelajari bersama yaitu adalah kaidah tentang penggunaan kata inna. Al-qaidah as-saniyah allati darasnaha fil muhadaratil qadimah hiya qaidah kaifa nurakhibu jumlatan istifhamiyah bi hamzah istifhamin wa am harful atfin. Yang kedua kita belajar bagaimana cara kita mengungkapkan satu kalimat tanya dengan menggunakan hamzah istifham yang disambung dengan am sebagai huruf ataf. Yang ternyata tak kala kita pelajari gaya bahasa Arab dengan gaya bahasa Indonesia sangat berbeda sekali ketika kita mengungkapkan kalimat tanya. Sebagaimana kita belajar di pertemuan sebelumnya ketika kita ingin bertanya pada teman kita, misal, apakah kamu sakit? Dalam bahasa Arab tidak kita katakan a anti maridah, boleh saja seperti itu, namun ada yang lebih baik, a maridatun anti. Kalau kita ingin tanya apakah kamu pelajar baru, secara asalnya begini, a anti thalibatun jadidatun huna. Tapi alangkah baiknya kalau kita menggunakan yang lebih baik, yaitu dengan cara dibalik mubtadanya jadi di belakang. At-thalibatun jadidatun anti huna. Begitu ya. Demikian pula ketika kita ingin bertanya, apakah kamu dari Indonesia apa dari Jepang ya? Kita jadikan dalam bahasa Arab bukan a anti minal yaban amin Indonesia, tapi dibalik aminal yabani anti amin Indonesia dan seterusnya ya. Alhamdulillah kita dapatkan di latihan yang ketujuh. Bisa ummahat murojaah kembali pada pertemuan sebelumnya ya, di pelajaran pertama latihan yang ketujuh. Nah, insyaallah ta'ala fi hadhil muhadarah atau fi hadzal yaum sanadkhulu at-tamrin samin min hadzal dars. Insyaallah di kesempatan hari ini kita akan memasuki latihan yang ke-8 dari pelajaran yang ini ya, pelajaran pertama ini, dan kita akan belajar dari latihan ini tentang kaidah yang ketiga, yaitu adalah tentang kaidah penggunaan kata du. Insyaallah kita akan belajar penggunaan kata du. Yang bisa ummahat lihat di layarnya atau di kitab masing-masing. Di sini penulis menyampaikan pada kita ta'ammal al-amsilatal atiyah lidu. Perhatikan contoh-contoh berikut untuk kata zu. Sebelum kita membahas lebih lanjut contoh-contoh kalimat yang ada di dalam kitab kita ini yang sudah disediakan oleh penulis dan juga nanti dilanjutkan dengan latihannya,
Maka terlebih dahulu saya akan sampaikan pada ummahat tentang muqaddimah makna kata zu dan penggunaannya di dalam satu kalimat berbahasa Arab. Nah, karena itu saya akan tampilkan langsung penjelasannya di papan tulis. Mudah-mudahan bisa lebih jelas bismillah ta'ala. Insyaallah ta'ala sanadrusu insyaallah kaidah zu ya, tentang pembahasan kata zu. Apa itu zu? Apa itu zu? Zu. Baik, ummahat yang dimata Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menggunakan kata zu dalam satu kalimat, maka kita harus tahu dulu apa itu zu. Zu adalah kalimatun, satu kata. Dan ini saya ambil maknanya langsung dalam kamus Arab ya. Kalimatun yatawassalu biha. Nanti saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Saya tulis dulu dalam bahasa Arabnya. Yatawassalu biha. Yang qadarullah saya nggak tulis ini maknanya di ringkasan kaidah yang saya berikan pada ummahat. Bisa ditambahkan ya dalam catatannya. Kalimatun yatawassalu biha ilal wasfi bil ajnas. Saya akan tulis dulu sampai selesai, baru nanti terjemahkan. Ilal wasfi bil ajnas. Kalimatun yatawassalu biha ilal wasfi bil ajnas. Saya lanjutkan di bawahnya. Mulazamatun. Mulazamatun lil idhafati ila ismin zahirin mulazamatun lil idhafati ila ismin zahirin wahia bima'na au wa ma'naha au wahia boleh wahia bima'na sahib. Wahia bima'na hakala bima'na sahib. Wahia min asma'il khamsah. Wahia min. Kok ada suara? Enggak ada ya. Wahia minal asma'il minal asma pakai alif lam minal asma'il khamsah. Catat ya. Apa itu zu? Zu adalah satu kata yatawassalu biha ilal wasf, yang digunakan untuk menyambung kata sifat dengan jenis. Dia adalah satu kata yang digunakan untuk menyambungkan kata sifat dengan isim jenis. Jenis, satu kata benda. Jenis itu lawan dari sifat. Manusia, hewan, itu jenis namanya. Karena sesuatu yang bisa dilihat, diraba, itu jenis. Al-jins, isim jenis. Kata yang digunakan untuk menyambung kata sifat, untuk menyambung sifat ya, menyambung satu sifat dengan jenis. Mulazamatun lil idhafati ila ismin zahir. Dan kata zu ini harus diidhofahkan kepada isim zahir. Jadi kata zu ini kalau dimasukkan dalam kalimat selalu butuh pada kata setelahnya sebagai mudhof ilaih ummahat. Sebagai mudhof ilaih. Karena dia wajib idhofah. Dan kata setelahnya harus isim zahir. Artinya nggak boleh domir. Nggak boleh ditulis
Zuhu nggak boleh. Zuha, zuka. Nah, nggak boleh ya. Kata setelahnya harus isim zohir. Wahia bimakna sahib, dan makna zu itu bermakna sahib, artinya yang mempunyai. Wahia minal asma'il khamsah, dan dia termasuk dari isim yang 5. Abun, akhun, hamun, zu, dan fu. Itu namanya asma'ul khamsah yang dulu pernah kita bahas dengan kata abun ya. Artinya dia domahnya harus pakai waw. Nanti ketika kasroh berubah menjadi ya. Seperti umat bilang abu, abuka gitu ya. Abuka saya tulis sebelahnya. Abuka. Kalau kasroh min abika pakai ya gitu. Kalau fathah jadi inna abaka pakai alif. Nah sama dengan zu. Zu kalau kemasukan min zi. Kalau kemasukan inna za begitu ya. Artinya dia marfunya dengan domah, marfunya dengan waw, majunya dengan ya, dan mansubnya dengan alif, sama seperti asmaul khamsah yang lain. Abuka, abika, abaka. Akhuka, akhika, akhoka, dan seterusnya. Ini namanya asmaul khamsah ya. Saya ingatkan kembali. Asmaul khamsah. Baik, saya langsung saja berikan contoh. Misal kalimatnya. Misal Muhammadun Muhammad mubtada. Kenapa Muhammad? Muhammad mempunyai harta yang banyak. Kita bilang Muhammadun zumalin. Lihat di sini. Muhammad mempunyai. Zu di sini kita bilang sebagai khobar. Karena zu saya bilang nggak bisa berdiri sendiri, dia harus idofah. Makanya lihat setelah zu pasti harus ada kata setelahnya dalam keadaan majrur. Muhammadun zumalin kasirin. Muhammad ini sebagai sifat. Mudhof ilai. Kasirin kita bilang sebagai naat sifat untuk mal. Artinya Muhammad mempunyai harta yang banyak. Maksud dari ini, kita mensifatkan Muhammad punya harta banyak, maksudnya Muhammad itu kaya. Berbeda kalimatnya dengan Ummahat bilang Muhammadun indahu atau lahu boleh malun kasir. Beda ya, lihat ini. Malun kasir. Muhammad mempunyai harta yang banyak. Saat ini dia punya harta yang banyak. Dia pegang ada hartanya, dia punya. Tapi tidak menunjukkan dia kaya. Kalau ini disandarkan bukan kepada sifat, kepada kata benda, tapi menunjukkan sifat. Maksudnya adalah Muhammad punya harta yang banyak, maksudnya Muhammad kaya. Saya berikan contoh lebih mudah. Lagi. Muhammadun ini dimaksud dengan kata yang digunakan untuk melekatkan sifat kepada jenis. Saya berikan contoh biar lebih mudah perbedaan antara mempunyai indahu lahu dan zu. Muhammadun zu, lihat ini, Muhammadun zu komisin, pakai nazarah saya ganti. Muhammadun zu nazaratin. Nazarah artinya kacamata, nazarah. Muhammadun zu nazaratin sagiratin. Saya tulis sampai sini ya, biar panjang sini, sagirah. Kita buat dulu Muhammadun mubtada, zu sebagai khobar, nazarah selalu ya, zu itu setelahnya mudhof ilai, sagiratin. Muhammad mempunyai kacamata kecil. Apa maksudnya? Muhammad itu disifati dengan berkacamata kecil. Melekat sama dia. Muhammad zunazaratin sagiratin, Muhammad berkacamata kecil. Berbeda dengan Ummahat bilang Muhammadun indahu atau lahu boleh ya, indahu atau lahu ini sama saja dibolehkan. Muhammadun indahu nazaratun sagirah. Ini bedanya. Lihat, perhatikan nih perbedaannya. Muhammadun indahu nazaratun sagirah. Apa maksudnya?
Muhammad mempunyai kacamata kecil. Memang dia punya, tapi nggak dipakai. Artinya apa? Dia saat ini punya. Belum tentu dipakai sama dia. Kalau di atas menunjukkan sifatnya Muhammad itu berkacamata kecil. Muhammad zumalin kasir, Muhammad itu punya harta banyak, sifatnya dia kaya. Kalau ini engdahu menunjukkan kepemilikan. Milik dia saat ini, hartanya banyak saat ini. Bisa jadi hanya saat itu saja. Setelahnya uangnya habis dan sebagainya ya. Dia menunjukkan, ini belum tentu menunjukkan kaya. Kalau di atas sudah menunjukkan sifat kaya. Ini apabila perhatikan ummahat zu ini disandarkan kepada, lihat ya, satu kata benda. Maksudnya adalah menunjukkan sifat. Makanya ummahat bisa dapatkan misalnya Allah berfirman wa yas'alunaka an Dzilqarnain. Mereka bertanya pada engkau wahai Muhammad tentang Dzilqarnain. Saya hapus dulu. Yas'alunaka, yas'alunaka. Kita belum belajar mudore ya, ini mudore. Yas'alun juga sa'ala yas'alu. Yas'alunaka, mereka bertanya padamu. Karena nanti ini pelajarannya umat kalau belajar mudore di pelajaran 11 sampai seterusnya. Nanti ada pembahasannya. Yas'alunaka an Dzilqarnain. Mereka bertanya pada engkau Muhammad tentang kisah Dzilqarnain. Dzilqarnain. Apa itu qarni? Zi karena ada an ya, saya bilang tadi karena dia asmaul khamsah. Maka ketika dimasuki oleh huruf jar, maka wawunya diganti ya. An Dzilqarnain. Mereka bertanya pada engkau Muhammad tentang kisah Dzilqarnain. Qarn itu apa? Qarn itu artinya adalah tanduk Muhammad. Al-Qarn artinya apa? Tanduk. Karena dia mudhaf ilaih, maka nih qarnani asalnya qarnan dua tanduk, kemasukan zi sebagai mudhaf ilaih qarnain maka pakai ya, dia majrur dengan ya. Karena isim musanna majrurnya dengan ya. Mereka bertanya pada engkau Muhammad tentang orang yang punya dua tanduk. Ini bukan artinya sungguh-sungguh punya dua tanduk. Perhatikan ini ya. Jangan sampai salah. Apa maksudnya? Dia bertanya pada engkau Muhammad tentang dua tanduk. Orang punya dua. Maksudnya adalah seorang yang memiliki kekuasaan timur dan barat. Raja yang merajai seluruh timur dan barat. Kalau sekarang nggak ada kan? Raja paling hanya raja dalam satu negeri itu aja. Kalau ini nggak, Dzulqarnain, beliau menguasai ufuk timur dan barat tuh kerajaannya Dzulqarnain. Maka dibilangnya apa? Qarnain. Karena beliau menguasai seluruhnya. Maka disebutkan kisahnya, beliau berjalan sampai ke negeri-negeri yang belum beliau kuasai. Ketemulah nanti kisah Ya'juj dan Ma'juj, bisa dibaca dalam surat Al-Kahfi. Jadi jangan dipahami sungguh-sungguh berarti Dzulqarnain artinya dia punya dua tanduk gitu ya. Bukan, ini maksudnya adalah sifatnya. Mensifati bahwasannya dia itu adalah punya dua kekuasaan. Nah, sebagaimana disebutkan dalam satu hadis, as-sadaqa Dzul Yadain, kata Nabi. Tentang tak kala Nabi itu, tak kala sholat itu beliau kurang sholatnya. Kemudian disampaikan, ya Rasulullah, sungguhnya sholatmu tadi kok sholat zuhur 2 rakaat. Kemudian beliau berkata, as-sadaqal Dzul Yadain, apakah benar orang yang punya dua tangan ini gitu ya, Dzul Yadain? Pastikan ini saya biar pahami dulu maknanya umat, jangan sampai salah memahami kata zu dengan indahu dan lahu. Apakah benar ini Dzul Yadain? Apakah benar yang punya dua tangan ini? Ya semua orang punya dua tangan. Maksudnya sifat ini. Apa maksudnya? Disebutkan oleh para ulama, maksudnya adalah shadaqah Dzul Yadain. Beliau itu orang yang mudah berderma. Mudah apa? Kalau orang yang mudah menderma, maksudnya apa? Gampang. Kalau ada apa, butuh apa-apa, dia keluarkan hartanya. Kalau karena kan transfer dan sebagainya, kalau dulu harus dengan apa? Gak ada gitu. Kalau ada butuh misalnya untuk infak sebagainya, beliau yang paling segera. Maka namanya Dzul Yadain. Begitu maksudnya ya. Perhatikan ini tentang makna zu. Maksudnya adalah untuk menunjukkan sifat yang disandarkan pada jenisnya. Ini orangnya dihilangin. As-sadaqa ar-rajulu dzul yadain gitu maksudnya. As-sadaqa, orang ini yang punya dua tangan gitu. Cuma dibuang. Baik, ini tentang makna zu ya ummahat. Jadi pahami dulu, saya ulang lagi bahwa zu ini adalah satu kata untuk menunjukkan atau untuk menyambungkan sifat kepada satu jenis.
Saya berikan contoh lagi biar mudah. Muhammadun zu komisin jamilin. Muhammad, ingat ya, Muhammad mubtada, zu khabar. Saya pahami dulu makna zu ini biar umat paham penggunaannya. Muhammadun zu komisin, komisin sebagai mudhof ilaih, jamilin sebagai na'at. Bagian na'atnya. Muhammad mempunyai kemeja yang bagus. Maksudnya apa? Muhammad berkemeja bagus. Itu maksudnya ya. Bedakan ini dengan kalau umat bilang Muhammadun indahu atau lahu, saya bilang ini boleh ya. Kalau lahu itu bisa berakal dan tidak. Kalau indah hanya untuk berakal. Hanya untuk tidak berakal. Muhammadun indahu qamisun jamil. Ini beda mana dengan di atas ya. Kalau yang di bawah, yang pakai indahu, Muhammad punya kemeja bagus, tapi nggak dikenakan mungkin sama dia. Kalau di atas, Muhammad berkemeja bagus. Begitu, mah. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Makna zu adalah satu kata yang digunakan untuk menyambung sifat yang menjelaskan pada satu jenis. Pahami ya bedanya antara zu dan indah. Baik. Sampai sini dipahami dulu, saya akan hapus perbedaan zu dan indah. Hapus ya. Apa yang dimaksud dengan makna sahib? Maksudnya adalah memiliki, mempunyai tadi ya. Muhammadun zumalin kasir, maksudnya Muhammadun sahibu malin kasir. Yang mempunyai harta yang banyak, tapi untuk menunjukkan sifat. Baik Muhammad maksudnya. Ya, terkadang langsung disebutkan sifatnya. Contoh, misalnya Muhammadun zu lagi. Muhammad mempunyai apa? Khuluqin hasan. Sifatnya ya. Muhammad mempunyai akhlak yang mulia. Nah, ini nggak tepat kalau mat gunakan Muhammadun lahu khuluqun hasan, enggak. Karena kan kepunyaan ini sifatnya jelas. Kalau sifat ya kita gunakan apa? Zu khuluqin hasan. Dan penggunaan kata zu ini banyak sekali dalam Al-Qur'annya. Contohnya Allah berfirman, "Innallaha lazu fadlin 'alan nas." Atau lazu fadlin 'azim. Dia di sini pakai inna, fadlin 'azim, dan contohnya banyak sekali. Saya ambil satu aja, nggak usah banyak-banyak. Innallaha, sesungguhnya Allah sebagai isim inna, ditaukidkan inna, taukidkan lagi dengan lamu taukid. Lazu fadlin sebagai khabar inna, fadlin sebagai mudhof ilaih, azim sebagai naatnya. Sesungguhnya Allah benar-benar memiliki karunia yang besar. Fadlin azim. Ya di sini ya, memiliki karunia yang besar. Nah, pahami ini ya, umahat ya, tentang makna zu ini. Baik, umahat mata Allah Subhanahu wa taala, lihat perhatikan contoh dari penggunaan kata zu ini untuk menunjukkan sifat dan dia harus diidofahkan. Enggak mungkin umat dapatkan ada kalimat berdiri sendiri, Muhammadun zu, berhenti titik, nggak ada lanjutannya. Enggak. Zu itu harus jelas punya apa? Titik, begitu ya. Berarti harus ada kata setelahnya untuk menunjukkan dia itu mempunyai apa. Makanya dia harus diidofahkan dan harus kepada isim zohir, nggak bisa kepada domir. Wahia minal asma'il khamsah, dan dia termasuk dari asma'ul khamsah. Maksudnya tadi ya, zu ini kalau kemasukan huruf jar ya atau sebagai mudhof ilaih maka jadi zi. Kalau kemasukan mansub jadi za. Begitu mah. Nah, umahat mata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah contoh-contoh penggunaan kata zu dan juga maknanya. Insyaallah bismillah zu ini panjang pembahasannya ya, tapi saya hanya sampaikan tentang makna dulu di sini dan khusus untuk zu yang kedudukannya sebagai khobar. Karena insyaallah nanti pembahasan zu ini akan diulang sebanyak 4 kali dalam buku yang kedua ini.
Karena zu nanti bisa sebagai naat, ya, bisa juga dia sebagai isim mausul dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk pembahasan sekarang saya hanya membahas tentang zu sebagai khobar. Sehingga karena dia zu sebagai khobar, pastikan kalau zu sebagai khobar, kata setelahnya harus nakirah. Nggak boleh, zulma nggak boleh. Tapi Ustaz, saya kan dapat di Al-Quran ada innallaha, misalnya apa dalam Al-Quran, tabarakasmu rabbika zul jalali wal ikram. Ustaz, setelah zu kok jalalnya pakai alif lam. Nah, ini pembahasannya nanti ya, saya bilang. Untuk sementara kita bahasnya baru ya setelah zu nakirah. Karena dia kedudukannya sebagai khobar dan khobar harus nakirah. Kalau mau tanya kenapa ada yang pakai alif lam, itu pembahasannya nanti di sesi berikutnya, di pelajaran yang akan disampaikan oleh penulis berikutnya. Saya ingin sampaikan saat ini dulu. Saya ulang lagi pelan-pelan. Ingat zu ini adalah kata yang maksud asmaul khamsah tadi, bisa zu, zi, dan za tergantung kedudukannya. Kemudian dia digunakan untuk mensifati satu jenis dan pastikan dia selalu idhofah, butuh kata setelahnya dan kata setelahnya tidak boleh dalam bentuk dhamir. Baik, memahami Allah Subhanahu wa taala, inilah makna tentang zu dan penggunaannya dalam kalimat. Kemudian saya lanjutkan. Memahami Allah Subhanahu wa taala, zu hanya digunakan untuk menjelaskan isim muzakkar mufrad. Isim muzakkar mufrad. Artinya orang yang dijelaskan atau orang yang disandarkan sifatnya itu adalah laki-laki mufrad. Muhammadun zu malin kasir. At-talibu zu khuluqin hasanin. Ammarun zu wajhin jamilin dan sebagainya ya. Karena semuanya laki-laki. Kalau seandainya saya ganti namanya Aminah, saya tulis sini Aminah. Aminah mempunyai harta yang banyak. Saya nggak bisa bilang Aminah zu, nggak bisa. Kenapa? Karena zu ini hanya untuk isim muzakkar mufrad. Ini Aminah muannas. Berarti kalau isimnya muannas, kita gunakan kata mempunyai yang digunakan untuk muannas. Apa itu? Jadi zu ini muzakkar, nanti ada lanjutannya zatu. Kalau buat muannas mufrad kita gunakan zatu, isim muannas mufrad. Perhatikan ini beda-bedanya. Nanti saya berikan contoh ya biar lebih mudah. Kemudian kalau isimnya musanna kita gunakan zawa. Zawa begini, zawa kalau isimnya musanna. Isim musanna. Kalau musanna untuk dua perempuan kita bilang zawata. Nah, ada di surat Ar-Rahman tuh, zawata afnan gitu kan? Dua kebun surga itu zawata afna, memiliki daun-daun yang rindang. Zawata afna maksudnya apa? Sifatnya karena banyak daun-daun, maksudnya apa? Sangat indah sekali. Sebagaimana kebun itu kalau banyak tumbuhannya. Zawata afnan. Artinya ini digunakan untuk isim musanna tapi untuk dua orang. Nanti saya berikan contohnya di bawahnya insya Allah. Kalau jamak kita gunakan zawu. Zawu. Ini buat apa? Isim jamak muzakkar. Kalau jamaknya muannas, umat gunakan zawata, zawatu. Beda ini. Zawata, kalau jamak muannasnya zawatu. Ini isim jamak muannas. Saya berikan contoh biar mudah ya di bawahnya. Mudah-mudahan kelihatan di bawahnya, nggak cukup ya. Nggak cukup. Saya atasnya aja, saya hapus. Ustadz Afwan, yang zawata itu tadi apa ya Ustadz? Apa Bu? Kelewat. Yang zawata itu isim apa? Isim musanna. Musanna ya. Tadi isim musanna. Isim musanna tapi buat muannas. Ini kan muannas saya tulis ini nih. Ini yang muzakkar. Ini yang muannas. Bedakan ini. Maaf ya. Yang muzakkar zu buat mufrad, zawa musanna, zawu jama'. Ini yang muzakkarnya. Kalau muannas zatu,
zawata buat 2 orang, zawatu buat jamak. Dan penggunaan untuk zu sampai zawatu ini semuanya ada dalam Al-Quran. Bisa nanti umat lihat tak kala baca Qurannya banyak contoh-contohnya. Zu, zawa, zawu, zatu, zawata, zawatu. Nah, pastikan setelahnya pasti majrur sebagai mudhof ilaih. Saya berikan contoh ya di atasnya. Di sini kalau gitu saya hapus ya. Saya akan berikan contoh masing-masing. Biar gampang ya. Saya buat. Misal, 1 orang nih. At-thalibu. Misal, untuk yang muzakkar. Misal, untuk muzakkar ya. Untuk 1 orang muzakkar. Laki-laki dulu. Saya buat yang 1. At-thalibu. Pelajar itu. At-thalibu. Zu. At-thalibu. Zu ilmin. Khuluq aja ya maksudnya. Zu khuluqin. Memiliki akhlak. Pelajar itu punya akhlak hasanin yang baik. Hasan. Ini 1 orang, Mat. Saya ulang. Thalib mubtada. Zu khobar. Nah, karena zu kan khobar ya. Nah, khobar itu kan harus sama dengan mubtadanya. Karena mubtadanya muzakkar mufrad, maka maka kata mempunyai yang kita gunakan adalah zu. Karena zu ini adalah digunakan buat apa? Muzakkar mufrad. Adapun setelahnya mudhof ilaih. Boleh 1, boleh 2, jamak nggak ngaruh. Kalau setelah, karena mudhof ilaih nggak harus sama jenis dan bilangannya. Bagaimana saya berikan contoh yang mungkin biar beda, biar umat paham di sini. At-thalibu zu qomatin. Qomah itu artinya perawakan. Perawakan, postur tubuh. Zu qomatin tawilah. Pelajar itu punya perawakan yang tinggi. Artinya postur tubuh yang tinggi. Sifatnya dia tinggi gitu ya. Tubuh yang tinggi. Ustadz ini kok muannas, ini kan muzakkar, nggak sama. Bukan di sininya, ini mah mudhof ilaih. Mudhof ilaih bebas. Mau muzakkar, mau muannas, mau mufrad, mau jamak, nggak ngaruh. Yang ngaruhnya itu di sininya. Karena dia khobar di zu-nya, maka dia harus mengikuti jenis dan bilangan pada mubtada. Gitu ya. Makanya ketika ummahat ganti menjadi thalibah, di sini yang muannas, saya buat di sini muannas perempuan. Umat ganti dengan thalibah, maka menjadi at-thalibatu, bukan lagi zu. Karena thalibah muannas kita gunakan sahib kata zu ini yang digunakan buat muannas itu apa? Zatu. At-thalibatu zatu qomatin tawilah. Ini mah sama aja mudhof ilaihnya. Yang beda hanya dalam penggunaannya. Lihat ya, penggunaan zu-nya aja. Zatu. Kalau 2 orang bagaimana Ustaz? Tinggal dibuat. At-thalibani berarti pakai yang 2. Yang ini. Zawa. Gitu kan? Zawa qomatin tawilah. Matikan dulu mic-nya. Nah. Zawa qomatin tawilah. Terusnya ya. Ini nggak kelihatan mungkin kesananya. Nyampe kali, mudah-mudahan. Kemudian kalau muannasnya 2 orang, berarti jadi at-thalibatan, gitu ya. At-thalibatani, gunakan yang 2 orang, berarti pakai yang ini, zawata, begitu. Setelahnya mah sama aja ya, zawata. Karena 2 orang ini, mubtadanya maka khobarnya ikut 2 orang buat muannas. Zawata, qomatin, tawilah, dan seterusnya ya, ini sama, qomatin, tawilah. Tawilah ini. Kalau jamak, saya ganti tolibnya jadi jamak. Saya gunakan tulab. Berarti at-tullabu. Pakainya jamak juga. Zawu. Begitu. Zawu qomatin tawilah. Ya. Kalau tolibat, tolibatnya jamak muannas. Berarti kita buat at-tolibatu. Pakainya yang jamak. Zawatu. Pakainya yang ini. Zawatu qomatin tawilah.
Begitu ya. Nah, inilah ummahat penjelasan tentang penggunaan zu yang insya Allah akan kita bahas dalam contoh-contoh soal yang akan disampaikan oleh penulis Hafizahullah Ta'ala. Sampai sini dulu, silakan barangkali ada yang ingin bertanya. Falyatafaddal mashkur. Silakan. Nah, Pak Ustadz tanya ya. silakan. Tadi kalau zatu itu untuk 2 orang muzakkar apa muannas ya? Kalau zata muannas ya? Hah? Yang mana, Bu? Ini tadi untuk isi mutsana mufrad. Salah ya saya nyatet. Udah saya tulis di sana. Muzakkar Zatu. zu, zawa, zawu. Kalau muannas zatu, zawata, zawatu. Zatu muannas. Untuk 2 orang ya Ustaz? Ada lagi yang lain bertanya? Silakan. Baik, tidak ada ya. Semoga bisa dipahami. Alhamdulillah. Kalau begitu kita langsung masuk ke contoh soal yang akan disampaikan oleh penulis di latihan kita ya, di latihan yang ke-8. Baik, sekarang ummahat bisa lihat ya di dalam contoh ini percakapan. Percakapan lagi apa? Contoh soal maksudnya di latihan yang ke-8 tentang penggunaan kata zu dan latihan 9. Baik, sekarang kita akan lihat contoh penggunaannya dalam satu kalimat yang sudah disediakan oleh penulis Hafizahullah dalam contoh ini ya di latihan yang ke-8. Soalnya adalah ta'ammalil amsilatal atiyah lizu, kata penulis. Perhatikanlah contoh-contoh berikut untuk penggunaan kata zu. Lihatlah, perhatikan contoh-contoh berikut lizu untuk penggunaan kata zu. Baik, sebentar saya slide dulu ini ya. PowerPoint-nya biar lebih jelas, besar. Ya. Baik, saya persilakan untuk membaca ya. Saya ganti sekarang dari bawah dulu. Enggak dari atas lagi, dari bawah silahkan. Hafadzar rokom wahid nomor 1 dibaca Bu Sukmawati. Silakan Bu Sukmawati, qira'i rokom wahid. Silakan dibaca nomor 1 Ibu. Bu Sukmawati, silakan Bu dibaca contoh penggunaan kata zu dalam kalimat. Ya, silakan. Fadhali, Bu Sukma, jadi depan. Nggak hidup ya mic-nya, saya ganti kalau begitu. Iya, Ustaz. Silakan. Iqra'i raqam wahid. Mudiruna dzu qomatin tawilatin. Bagus. Mudiruna dzu qomatin tawilatin. Terjemahkan, Bu, silakan. Kepala sekolah kami memiliki tinggi. Memiliki apa? Memiliki apa? Komah tadi apa? Postur, perawakan. Memiliki perawakan yang tinggi gitu. Yang tinggi, betul. Kepala sekolah kami memiliki perawakan yang tinggi. Bagus sekali, Ibu. Silakan, Bu. Ya. Ini buat penting buat tahu kedudukan ya. Tentukan kedudukannya. Mudiruna sebagai apa? Mudiruna itu mudhof ilaih ya, Ustaz? Iya, mudhof ilaih. Maksudnya dia sebagai apa? Mubtada. Bagus. Mudhof ilaih dia mubtada ya. Mudir mudhof, nanya mudhof ilaih, betul. Langsung aja saya tulis ini biar singkat ya, mubtada. Zu.
Zu mudof ilaih. Zu. Iya, dia mudof. Cuma apa dia? Khobar. Khobar. Mudof mah nggak usah sebutkan kedudukannya. Khobar. Bagus. Komah. Mudof ilaih. Tawilah sebagai naat. Begitu ya, Bu? Ya. Mudiruna zu qomatin tawilah. Kepala sekolah kami mempunyai perawakan yang tinggi. Nah, Umat lihat di sini ya, zu yang kita bahas dalam contoh-contoh kalimat ini adalah zu yang kedudukannya sebagai khobar. Kita belum belajar zu yang naat dan sebagainya ya. Kita baru tentang zu yang khobar. Nah, kalau zu yang sebagai khobar seperti yang akan kita baca pada contoh-contoh kalimat yang lainnya nanti, perhatikan mudhof ilaihnya, kata setelahnya wajib nakiroh nih. Kalau misalnya khobar, lihat zu-nya sebagai khobar, maka nggak boleh Umat bilang zul qomati pakai alif lam, nggak boleh. Kenapa? Karena zu di sini sebagai khobar. Maka saya bilang di sini penting mengetahui kedudukan pada zu ini karena akan menentukan kata setelahnya ini. Karena kata setelahnya nanti dimungkinkan ada alif lamnya kalau seandainya zu-nya bukan sebagai khobar. Nanti ada pembahasan lanjutan. Makanya saya sampaikan di sini biar lebih jelas. Kenapa setelahnya wajib nakiroh? Karena zu yang akan kita baca dan contoh ini yang pertama dan seterusnya nanti adalah zu yang kedudukannya sebagai khobar. Begitu ya. Mudiruna zu qomatin tawilah. Artinya kepala sekolah kami mempunyai perawakan yang tinggi. Baik, dilanjutkan Rokom Isnan. Bu Rahmi silakan. Nomor 2 dibaca. Tadi komatin mudof ilaih ya Ustaz. Iya. Ya, silakan Bu Rahmi Hasan dibaca nomor 2. Ya Ustaz, bismillah. Ya. Azad daftaru zu wa warkin musattarin. Iya, hada daftaru duwarokin musattarin. Nah, ini baru nih musattarin ya. Musattarin itu diambil dari kata mistoroh. Apa artinya? Mistoroh, satar? Garis. Garis. Ya, betul, garis. Silakan Bu Rahmi terjemahkan. Hada daftaru duwarokin musattarin. Buku ini, Buku tulis ya. Kalau daftar lebih tepatnya buku tulis ini. buku tulis ini mempunyai warokin atau Kertas Warok kertas. kertas yang bergaris. kertas yang bergaris. Iya, betul. Bergaris. Betul, itu dia. Buku tulis ini mempunyai kertas yang bergaris. Begitu, Ibu. Buku ini mempunyai kertas yang bergaris. Ya, di sini maksudnya adalah bukunya sifatnya apa? Kertasnya bergaris. Menempel pada dia. Paham ya? Bukan buku punya, maksudnya bukunya itu, sifatnya buku itu kertasnya bergaris. Karena ada buku yang kertasnya nggak bergaris. Ada nggak buku yang nggak bergaris? Ada. Ada. Ya, karena ini mensifatkan buku ini bergaris, maka kita gunakan zu ya, karena menjelaskan sifat dari ini. Pastikan ya umahannya, paham ini ya. Bukan pakai indahu, pakai zu, karena ini menunjukkan sifat yang ada pada buku itu seperti itu. Buku ini sifatnya dia kertasnya bergaris. Dan diterjemahkan buku ini mempunyai kertas bergaris. Baik, silakan Bu Rahmi. Haza sebagai apa? Haza sebagai mubtada. Isim di awal kalimat, bagus. Ma'rifat karena dia isim isyarah. Mubtada, daftar. Mudhof ya Ustaz. Enggak tahu Ustaz. Badal. Oh ya, badal, ada alif lamnya ya, ada itu al. dia. Betul, makanya saya nggak sebutkan. Aduh, ini ya. Ada isim yang ada alif lam, datang setelah isim isyarah badal. Baik, terus zu. Zu sebagai khobar. Bagus. Ya, di sini khobar ya. Terus warokin. Apa tadi? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih, bagus. Musattarin. Naat. Ya, dia sebagai naatnya, sifatnya. Ini wajib harus tahu mah. Kalau nggak tahu nanti susah untuk pembahasan lanjutannya. Nah, barakallahu fi Bu Rahmi. Syukran.
Hadza mubtada, daftaru badal, zu sebagai khobar, warokin sebagai mudhof ilaihi musaffarin ma'ah. Mungkin ada bertanya, Ustaz, bukannya kalau udah ada khobar berarti sudah sempurna. Berarti boleh dong saya tutup sampai sini. Zu, hadza daftaru zu. Jawabannya nggak bisa. Kenapa? Karena zu kan harus diidofahkan. Karena zu harus diidofahkan. Nggak bisa berdiri sendiri. Makanya kalau mau lengkap ya berarti digandeng dengan mudhof ilaihnya. Hadza daftaru zu warokin. Kalau itu aja nggak apa-apa, boleh. Cukup jadi satu kalimat. Kertas ini buku ini mempunyai kertas. Buku tulis ini mempunyai kertas. Kertasnya bagaimana? Sifatnya bergaris gitu ya. Sifatnya bergaris. Ini kedudukannya ummahat ya. Hadza daftaru zu warakin musaffarin. Kertas ini buku tulis ini mempunyai kertas yang bergaris. Baik, selanjutnya tafadhol dibaca raqam salasah nomor 3. Iqra'ilana raqam salasah, silakan. Bu Nawang, silakan Bu Nawang, raqam salasah. Ya, Ustaz. Ahmadu tolibun du ilmin wa khuluqin. Zu apa? Du ilmin. Ilmin. Kok malin tadi? Alim. Ilmin. Ulang lagi. Ahmadu zu. Ulang lagi. Ahmadu tolibun du ilmin wa khuluqin. Iya, Ahmadu talibun zu ilmin wa khuluqin. Apa artinya? Ahmad seorang pelajar yang mempunyai ilmu dan akhlak. Betul. Ahmad adalah seorang pelajar yang mempunyai ilmu dan akhlak. Ya, Ahmad adalah seorang pelajar yang mempunyai ilmu dan akhlak. Ternyata dalam contoh kalimat 3 ini zunya sebagai naat nih ummahat. Tapi naat buat nakirah ya. Coba deh, tentuin kedudukannya. Ahmad sebagai apa? Ahmad mubtada. Talibun Khobar. Betul, dia sebagai khobar ya karena nakirah. Artinya kalau sudah sampai ini sempurna. Ahmad adalah seorang pelajar, begitu ya. Baik, kemudian zunya sebagai apa Bu Berarti? Zunya sebagai naat, Ustaz. Iya, di sini zunya sebagai naat ummahat. Ya, ternyata saya kira khobar semua ya. Ternyata ini ada zu sebagai naat, ya. Tapi karena dia naat untuk nakirah, maka setelahnya nakirah. Ini sudah disinggung nih, jadi sini nih, dikit-dikit nih. Berarti kalau misalnya naatnya ini mensifati tolibnya ada alif lam, berarti nanti setelah zu pakai alif lam. Begitu ummahat. Ini kalau zu sebagai naat. Nah, semua kebetulan zunya di sini nakirah ya, untuk menjelaskan tolib yang nakirah, maka setelahnya juga nakirah ilminya. Baik, ilmin sebagai apa Ibu? Ilmin sebagai mudhof ilaih, Ustaz. Bagus sekali. Wa khuluqin, ada waw. Sebagai apa khuluqinnya? Sebagai atof. Bagus sekali. Sebagai atof. Iya. Ahmadu talibun zu ilmin wa khuluqin. Ahmad adalah seorang pelajar yang mempunyai, kan gitu ya, berarti ini naat, yang mempunyai ilmu dan akhlak. Cukup Bu Nawang, Masya Allah, bagus Ibu. Barakallahu fiik. Ahsanti. Wafik barakallahu Ustaz. Iya, selanjutnya raqam arba'ah, nomor 4. Raqam arba'ah, silakan nomor 4 dilanjutkan. Bu Linda Wati Agustin, silakan. Ya Ustaz. Ya, silakan Ibu dibaca contoh nomor 4. Raqam arba'ah. Hadzal qamisun hadzal qamisu zu kummin qasirin. Bagus. Wa dzaka zu kummin tawilin. Bagus kan. Hadzal qamisu zu kummin qasirin wa dzaka zu kummin tawilin. Bagus. Terjemahkan dulu, silakan. Kemeja ini mempunyai lengan baju yang pendek. Betul. Dan kemeja itu mempunyai lengan baju yang panjang. Betul sekali. Kumin ya, pakai tasydid di minnya. Kumin gitu. Kumin di sini artinya lengan baju. Baju ini mempunyai lengan baju yang pendek. Paham maksudnya ya?
bajunya Lengan. berlengan pendek. Bukan baju itu punya lengan pendek sendiri, bukan. Makanya bilang ini zu ini untuk menunjukkan sifat yang melekat padanya. Pahamin ya. Hadal qamisu dzu kumin qasir. Betul sekali. Baju ini punya lengan pendek, artinya berlengan pendek gitu ya. Wa zaka dzu kumin tawil. Dan itu zaka itu maksudnya itu isim isyarah dihilangkan lamnya. Zalika itu, tapi buat yang jauh sekali. Kalau lamnya dihilangkan zaka itu, tapi tidak terlalu jauh. Dan itu zukumin tawil, dan kemeja yang itu mempunyai artinya berlengan panjang. Mempunyai lengan panjang maksudnya berlengan panjang. Silakan Ibu, disebutkan kedudukannya. Hada sebagai apa? Hadza sebagai mubtada, Bagus, Masya Allah. Al-qamis. al-qamis sebagai badal, Bagus sekali. Zu. khobar, Mumtaz. Bagus. Kumin. min sebagai mudhof ilaih, Barakallahu fiik. Asan. Qasir. qasir sebagai na'at. Asanti, Masya Allah. Bagus sekali. Wa zaka. Zaka. Ini kalimat baru. Zaka mubtada 2 ya Ustaz. Buat aja mubtada lagi, nggak apa-apa. Ini kan penggabungan kalimat dengan kalimat berarti. Kalimat majemuk. Iya. Mubtada. Jadi Bagus. mubtada baru Mubtada ada aja, satu. nggak usah pakai dua. Karena kan ya Kalimat. bolehlah mubtada Iya. dua boleh bilang seperti itu. Silakan. Zu. Soalnya nanti canggung kalau mubtada dua nanti takutnya jadi khobar buat mubtada satu. Buat aja mubtada lagi satu, nggak apa-apa. Mubtada 2 berarti yang tadi mubtada 1. Enggak. Ini mubtada aja sebutnya karena ini sebagai kalimat baru kan, kalimat yang disambung. Ini satu kalimat kedua, yang pertama kalimat pertama disambungkan dengan kata penghubung waw. Dikenal dalam bahasa kita dengan kalimat majemuk. Ya, mubtada aja sebutkan Ibu terusnya. Zu. Ya, zunya khobar, kumin mudhof ilaih, Bagus. tawilin, na'at. Bagus sekali. Zunya khobar, bagus. Kumin mudhof ilaih, tawilin sebagai naat. Nah, kalau ditanya atofnya mana atofnya? Kan ada waw harus ada atof. Jawabannya ini atofnya kalimat. Namanya Kalimatnya. atof jumlah. Dikenal dengan apa? Jumlah. Atof jumlah. Atau Ya, jumlah atofnya ya. bentuk Berarti atof kalimat. Jadi atof itu nggak mesti satu kata ya Umahat, tapi atof itu bisa bentuknya kalimat. Ini namanya pembentukan kalimat majemuk. Begitu ya Bu Lindawati ya. Barakallahu fiik. Ahsan. Barakallahu fika, barakallahu. Bagus sekali Ibu. Selanjutnya raqam khamsah, nomor 5. Dilanjutkan, setelahnya di atasnya lagi saya naik. Bu Linda Siregar. Silakan raqam khamsah Ibu. Bu Linda, silakan. Dihidupkan mic-nya, Bu Linda. Maaf, raqam khamsah. Ya, Al-masjidu alladhi fihi zu manaratin wahidatin. bagus sekali. Al-masjidul ladzi fi hayyina zu manaratin wahidatin. Terjemahkan Ibu, silakan. Jadi masjid yang di kampung kami, gitu. Betul. Masjid yang di kampung kami. Hayy itu lebih ke arah komplek Ibu, komplek. Kalau kampung kan Korea ya. Oh, Ya. Masjid yang iya, di masjid yang komplek ada kami, masjid yang komplek. berada di komplek kami, memiliki satu menara. betul, memiliki menara yang satu, maksudnya memiliki satu menara, begitu ya. Angkanya ditaruh belakang karena angka 1 dan 2 adatnya memang di belakang ya. Beda dengan kalau sudah 3 angkanya ditaruh di depan bentuk mudhof ilaih. Ini pembahasan adat ma'dud yang dulu pernah kita pelajari ya. Zu manaratin wahidah, memiliki satu menara. Jangan terjemahkan memiliki menara satu, jangan. Memiliki satu menara. Ya, Iya, satu bagus. menara. Bagus Ibu. Al-masjidu Mubtada. Al-masjidu Asar. Bagus. Terus isim mausul Alladzi isim mausul, bagus. Fi hayyina
hayana itu apa namanya istilah mausul, Sila mausul, Zu, Masya khobar. Allah. Bagus. Zu, khobar, khobar, Masya Allah. manarotin, mudhof ilaih, Mumtaz. wahidatin. Wahidah sebagai Wahidatinya apa Ustaz? sebagai naat Wahidatinya sifat. naat. Ya. Oh iya, naat ya. Karena angka Ya. 1 dan 2 bentuknya dia sifat. Makanya wahidnya pakai tak marbuto Ibu ya. Karena mensifati manaroh. Begitu Ibu. Sebagaimana Ibu bilang tolibun. Tolibun wahidun. Kan gitu ya. Iya. Wahidun. Pakainya wahid. Karena sama-sama muzakkar. Wahidnya sebagai naat. Tapi kalau tolibah apa? Tolibatun wahidatun. Iya, wahidatun. Begitu, Bu. Satu kan? Kalau satu sama ya. Betul. Muannas, Kalau muannas, satu, muzakkar. kenapa kok nyamain? Karena 1 dan 2 itu Ya. kaidahnya naat man'ut. Begitu, Ibu ya. Ya. Wahidnya naat. Ustaz boleh tanya sebentar? Ya, Boleh tanya? boleh banget. Tadi saya Silakan. kurang dengar di awal. Jadi zu itu sebetulnya isim sifat. Zu itu adalah isim, Ibu. Yang menggabungkan isim dengan isim itu. Tadi Iya. saya kurang dengar di awal. Betul, isim dengan isim, sahih. Isim dengan isim. Tapi maksud penggunaan zu ini adalah untuk menunjukkan makna sifat untuk yang dijelaskan atau yang diterangkan. Begitu, Ibu. Makanya, Yang diterangkan. makanya Yang setelah zu depan. itu nggak boleh. Betul, Ibu, bagus nih pertanyaannya. Makanya setelah zu itu kan mudhof ilaih. Mudhof ilaih penggabungan isim dengan isim ya. Makanya nggak bisa ada tuh kalimat begini. Muhammadun, bagus nih pertanyaannya, nggak apa-apa. Lihat Muhammadun zu jamilin, nggak bisa. Boleh nggak? Oh. Enggak. Enggak, karena jamil kan kata sifat Ibu ya. Nggak bisa. Kalau mau pakai indah, pakainya yang isim. Nah, ini bedanya nih. Nanti ada pembahasan lagi insya Allah. Jamilin ini kata sifat. Kalau menggunakan indah, nanti diganti jangan. Ada bedanya nih. Ada satu mana jamil, artinya indah. Satu lagi jamal. Jamal minyak panjang ya. Jamal. Sama-sama indah. Cuma bedanya, jamilun itu wasaf, sifat. Saya taruh sini bawah, maaf. Jamil itu sifat. Kalau jamal itu isim ya, kata benda. Masdar nanti pembahasannya. Sehingga kalau menggunakan kata zu, bukan pakai jamil, tapi pakai jamal. Muhammadun zu jamalin. Muhammad mempunyai keindahan. Maksudnya Muhammad indah. Makanya dia bisa dipakai naat karena dia sifat ya Ustadz. Jadi sifat yang memiliki lengket gede ya Ustadz. Betul, sifat miliknya menempel pada dia. Makanya dia bisa jadi sebagai naat. Begitu Ibu, sahih, bagus. Jazakallah khairan ya Ustadz. Iya, sama-sama, barakallahu fiik. Bagus Ibu, asal. Nah, ini ya pembahasan ya umat yang berkaitan dengan penggunaan kata zu di sini. Lihat ya. Zu di sini kita dapatkan masing-masing ada yang sebagai khobar, satu di sini naat, nyempil di sini ya naat. Tapi ingat ini karena naatnya berkaitan dengan mensifati nakirah, maka setelahnya juga ikut nakirah. Ahmadu talibun zu ilmin wa khuluqin. Baik umahat, kalau ada kalimat seperti ini, misalnya Ammar Zuyadin, jangan Zuyadin ya. Zuwajhin, Zuwajhain, Zuwajhain. Ammar mempunyai apa nih? Zuwajhain. Dua wajah. Mempunyai dua wajah, betul. Karena wajahani, karena ada sebagai mudhof ilaih, jadi pakai ya wajhain. Ammar punya dua wajah. Benar gak Ammar punya dua wajah? Ada gak orang punya dua wajah? Maksudnya apa? Kiasan. Maksudnya dia adalah seorang yang hanya mengikuti keridhaan manusia. Yang penting orang tuh senang. Munafik. Ya, munafik, betul. Asal. Pimplan gitu ya Ustaz. Hah? Apa Bu? Pimplan. Pimplan bisa juga, atau munafik lebih tepatnya ya. Jadi kalau dia bilang itu, iya, dia ikutin apa yang pokoknya yang disukai sama orang, dia setuju. Dia gitu ngikut ya. aja kata Ikut orang. aja. Yang ini ikut dan sebagainya ya. Artinya dua wajhain.
Kesana ngomongnya begini, giliran yang kesana ngomongnya begitu, artinya berbeda. Artinya yang penting cuma ngikutin ridwan Munafik. orang. Ya. Nah, wajahain, punya dua wajah. Bisa katakan munafik juga demikian ya. Ada tadi ngomongnya begitu sama si fulan, tapi giliran sama si fulan yang satu lagi ngomongnya begini, kok beda sih gitu ya. Nah, itu namanya dua wajahain. Bukan maksudnya dia punya dua wajah. Paham ini maksudnya ya? Yang melekat. Itu majrurnya dengan ya Ustaz. Majrurnya ya. Wajahnya dengan ya, betul. Karena dia isim musanna. Asalnya wajahani, karena mudhof ilai jadi wajahaini. Begitu ya, Bu ya? Ya. Nah, sekarang saya ingin tanya sama Ummahat. Al-masjidul ladzi fi hayyina dzu manaratin wahidah. Masjid yang ada di komplek kami memiliki memiliki satu menara. Ustadz, ini kok kan kata benda bukan sifat, begitu ya? Maksudnya apa? Maksudnya masjid itu kita sifati menempel ya, punya satu menara, bermenara satu, langsung begitu gambarnya lengkap. Paham ini ya? Ini yang dimaksud dengan kata zu, ya bisa dipahami lah mudah-mudahan insyaallah. Baik, kita baca sama-sama Ummahat. Wahid, ikuti bacaannya, istami'u wa kariru, dengarkan dan ikuti bacaannya. Wahid. Mudiruna zu qamatin tawilatin. Mudiruna qamatin tawilatin. Isnan. Isnan. Hadad daftaru zu warakin musattarin. Hadza daftaru zuwaratin musattarin. Salasah. Salasa. Ahmadu talibun zu ilmin wa khuluqin. Ahmadu Talibun ilmin wa khuluqin. Salasah. Salasa. Arba'ah. Salah ya, arba'ah. Maaf, ulang, arba'ah. Hadal qamisu zukum min qasirin. Wa zaka zukum min tawilin. Khamsah. Al masjidul ladzi fi hayyina dzu manaratin wahidatin. Bagus. Al masjidul ladzi fi hayyina dzu manaratin wahidatin. Baik umat, mata Allah Subhanahu wa taala, misal ya, saya ingin buat kalimat begini. Buku itu mempunyai sampul merah. Maksudnya buku itu bersampul merah. Ketika saya ingin buat jadi kalimat berbahasa Arab, lihat ini, yang benar itu yang mana? Yang pertama, sampul itu gilaf ya bahasa Arabnya. Saya buat dulu. Yang pertama saya buat begini, al-kitabu. Tulisannya ketutup. Al-kitabu lahu gilafun ahmar. Ini yang pertama. Yang kedua, al-kitabu indahu gilafun ahmar. Yang kedua, al-kitabu zu gilafin ahmaro. Ahmaro ya, karena sebagian naat dari kata gilaf. Al-kitabu zu gilafin ahmaro. Baik, dalam 3 kalimat ini, yang benar untuk mengungkapkan kalimat buku itu mempunyai sampul merah yang mana? Oh, Mahat. Yang terakhir. Pakai zu.
Pakai yang Yang pertama lahu, indahu atau zu? Pertama dan ketiga. Bisa. Pertama dan ketiga. Jawaban yang betul adalah lebih tepat menggunakan kata zu. Kenapa? Karena zu ini untuk mensifati ya, buku itu mempunyai sampul yang berwarna merah. Artinya bukunya bersampul merah. Kalau yang di atas, indahu berarti punya. Maksudnya buku itu punya sendiri, punya milik. Dia punya sampul sendiri. Alkitabu lahu, ini juga sama, lamnya bermakna kepemilikan. Ya, mananya kepemilikan. Begitu Umah. Jadi yang lebih tepat untuk mengungkapkan kalimat di atas adalah menggunakan kata zu. Karena ini mensifati bukunya bersampul merah. Begitu Umah. Jadi melekat dia ya Ustadz ya. Melekat, betul. Sesuatu yang melekat pada dia. Ahsan, bagus. Sesuatu yang melekat. Yang lebih tepat adalah menggunakan kata zu. Begitu Umah. Lagi, saya buat kalimatnya. Ammar mempunyai, maksudnya mempunyai di sini adalah, lihat, mempunyai baju berlengan pendek. Ahmad mempunyai baju, saya ulang, maaf. Ammar mempunyai baju merah. Baik Om, kalau saya buat kalimat seperti ini, Ahmad mempunyai baju merah. Perhatikan ini kan maknanya masih ambigu ya. Bisa ini, bisa itu. Lihat. Kalau saya buat kalimatnya begini. Ammarun indahu komisun ahmar. Yang kedua, Ammarun lahu komisun ahmar. Yang ketiga, Ammarun zu komisin ahmar. Ahmar maksudnya. Komisin. Baik, saya tanya sama Mahat, dalam ungkapan bahasa Arab, dalam 3 ungkapan bahasa Arab ini, Ammarun indahu komisun ahmar. Yang kedua, Ammarun lahu komisun ahmar, Ammarun dzu komisin ahmar. Apakah ketiga mana ini bermakna sama atau beda? Beda. Mana sama atau beda? Beda. Beda, betul sekali, beda. Kalau yang di atas, Ammarun indahu komisun ahmar. Maksudnya apa? Ammar mempunyai baju merah. Maksudnya, dia punya baju merah. Mungkin dipegang sama dia, ya, atau di rumahnya nggak dipakai, pokoknya nggak melekat sama dia. Kalau yang kedua, Ammarun lahu komisun ahmar, sama dengan di atas ya. Ammar punya kemeja merah. Cuma biasanya kalau pakai lam itu benar-benar punya Ammar. Tapi kalau pakai inda itu maksudnya Ammar punya baju merah, maksudnya ini belum tentu bajunya Ammar. Dia hanya memegang bersama dia baju merah. Tapi kalau pakai lam menunjukkan memang itu punyanya Ammar. Karena lam ini jelas memiliki kepemilikan. Adapun yang ketiga, Ammarun zu komisin ahmar, menggunakan kata zu maksudnya apa? Ammar berkemeja merah. Maksudnya mengenakan sifat dia sekarang menggunakan, melekat pada dia baju merah. Begitu ya. Nah, ini penggunaan kata zu Ummahat. Memang agak sedikit ini ya, harus dipahami secara dalam begini Ummah. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita hanya mempunyai aja susah. Tapi kalau dalam bahasa Arab akan dimaknai lebih dalam, begitu Ummah. Ini bedanya, nggak bisa diterjemahkan dalam bahasa kita, sulit. Kalau indahu, saya ulang lagi, kepemilikan Ammar tapi belum tentu itu bajunya Ammar. Dia hanya bersama dia. Tapi kalau lahu sudah jelas baju merah ini adalah punya Ammar, tapi belum tentu dipakai. Tapi kalau pakai zu, Ammarun zu komisin ahmar, Ammar berkemeja merah. Maksudnya melekat pada Ammar baju merah. Baik, ini maksud dari kata zu ya, bermakna zu. Baik Ummah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Insya Allah nanti ada pembahasannya lagi di pelajaran berikutnya. Dibahas lagi sama penulis sampai 4 kali nanti insya Allah. Baik, langsung saja kita masuk ke latihan berikutnya.
Fahimna jiddan. Gimana, Bu? Fahimna jiddan. Apa? Hina jidan. Fahim dan Apa? Kok pelan suaranya? Apa? Jidan? fahimna Enggak jelas suaranya. fahimna jiddan. Apa? Enggak jelas suara Ibu, maaf. Ngerti Ustaz. Kami paham. Ya baik, langsung saja 9. Saya nggak dengar ini jelas. Baik, yang 9. Iqra'il amsilah, bacalah contoh-contoh berikut. Summa hawwilil jumlatal atiyah mislaha. Kemudian ubahlah kalimat-kalimat berikut ini sepertinya. Baik, tadi Ummahat kita baru membaca contoh ya penggunaan kata zu dengan maknanya. Nah, sekarang dalam latihan 9 ini penulis yang menggunakan bahwasanya kata zu ini hanya digunakan untuk mensifati muzakkar mufrad. Contoh di sini langsung aja saya lihat. Mau bisa lihat hadzat thalibu zu khuluqin. Lihat pakai zu ya. Pelajar ini mempunyai akhlak. Pakai zu karena menjelaskan thalib muzakkar mufrad. Ketika jamak haula'i tullabu zawu khuluqin. Lihat pakai zawu karena ini mensifati yang menjelaskan tentang tulab jamak. Kalau pakai jamak pakainya zawu. Kemudian yang jim hadhihi talibatu zatu khuluqin. Lihat, sekarang pakainya zatu karena ini menjelaskan talibah muannas mufrad. Haulai talibatu zawatu khuluqin. Nah, di sini pakai zawatu karena menjelaskan tentang, lihat di sini ya, jamak muannas. Itu lebih jelas lagi, misal contoh Umat ingin buat. Al-ibnu, anak itu, zu, memiliki. Al-ibnu, anak itu memiliki zu ilmin, misalnya memiliki ilmu. Anak itu memiliki ilmu. Al-ibnu zu khuluqin. Kalau saya ganti Umat jadi jamak, al-abna'u, maka Umat gunakan apa? Al-abna'u kita gunakan zawu ilmin, begitu ya, dibedakan nanti kalau pakai jamak pakai zawu. Al-bintu kalau muannas mufrad kita gunakan apa? Zawatu. Salah, al-bintu zatu ilmin. Zatu. Ya, zatu. Zawa. Kalau al-banatu jamak baru kita ganti dengan apa? Zawatu ilmin. Nah, itu bedanya. Jadi kata zu, zatu, zawu, dan zawatu sama-sama bermakna mempunyai, cuma bedanya dalam sisi penggunaannya ya. Kalau zu untuk muzakkar mufrad, zawu untuk jamak muzakkar, zawatu untuk jamak muannas, dan zatu untuk muannas mufrad. Baik, langsung aja Umar sekarang jawab soal berikut ini. Kalau musana? Musana tadi sudah saya tulis di papan tulis. Masih ingat gak? Siapa masih ingat? Al-ibnani. Zawatu. Al-ibnani yang muzakkar apa jadinya? Zawata. Zawa ilmin. Zawa. Karena Zawata. Al-bintani, kalau bintani? Zawata. Ya, zawata ilmin. Ini bedanya. Lihat kalau untuk yang musanna begini ya. Al-ibnani zawa ilmin, al-bintani zawata ilmin. Baik, ini kalau yang musanna ya, ini kalau yang musanna. Musanna pakainya ini ya, yang tadi. Langsung aja kita akan jawab ya soal berikutnya dari penulis. Silakan Ummahat ubah kalimat berikut ini seperti contoh. Baik, silakan dibuat kalimatnya. Saya minta satu aja contoh ya. Di sini ada semua satu nih contohnya. Ya, silakan tafadhol dijawab, dilanjutkan. Saya minta di atasnya, siapa nih di atasnya Bu Linda? Bu Lili, silakan Bu Lili. Raqam wahid dibaca Bu. Hadar rajulu dzu malin katsirin. Bagus. Hadar rajulu dzu malin katsirin. Terjemahkan dulu. Laki-laki dewasa itu memiliki harta yang banyak. Betul. Laki-laki ini mempunyai harta yang banyak. Karena Ibu jamakkan jadi jamak muzakkar. Ar-rijal, silakan. Ar-rijal. Haula'ir rijalu Bagus.
zawu malin kasirin. Iya, itu dia. Haula irrijalu zawu malin kasir. Ya, tomat ya. Mudhof ilaih mah sama ya, nggak berubah. Yang berubah hanya di sininya. Zawu. Haula irrijalu zawu malin kasirin. Sekarang diganti Ibu jadi imro'ah. Hadhil mar'ah. Silakan. Jadi mu'anas ya Ustaz. Iya. Rojul kan laki-laki ya. Sekarang jadi imro'atun. Mar'ah. Haula imro. Hadhil mar'ah. Hadihi. Oh, na'am. Ya. Hadhil mar'atu. Nah. Tadi sebentar Ustaz. Gimana kok yang jawab? Bingung banyak ini. Saya bingung. Siapa yang jawabnya? Silakan. Hadhil mar'ah. Hadhil mar'atu zatu malin kasirin. Bagus. Hadhil mar'atu zatu malin kasirin. Lihat, tak kala diubah menjadi mar'ah, maka zu-nya diganti jadi zatu. Silakan Ibu. Sekarang nisa jamaknya. Haulain nisa. Silakan. Haulain nisa'u zawatu malin kasirin. Betul. Haulain nisa'u zawatu malin kasirin. Masya Allah. Barakallahu fiik. Sekarang Ibu silakan lanjutkan kalimat saya ini, Bu. Ammarun zu komisin abyad. Artinya Ammar berkemeja putih ya. Ammar zu komisin abyad. Sekarang coba Bu, kalau Ibu buat Ammarun wa Aliyun wa Hamidun. Silakan, jadi apa? Mana ya Ustaz? Iya, Ibu masih Ibu. Ammarun wa Aliyun wa Hamidun. Afwan Ustaz, ini jadikan apa Ustaz? Dibuat dengan sama. Ammar zu komisin abyad. Ammar mempunyai kemeja putih. Maksudnya Ammar berkemeja putih. Sekarang Ibu saya buat jama ya. Ammar wa Ali wa Hamid. Ammar, Ali, dan Hamid berkemeja putih. Bagaimana kalimatnya? Dua maksudnya. Ammarun wa Aliyun wa Hamidun. Langsung aja ya, karena udah habis waktunya. Zau komisin abyad. Begitu ya. Ketika kita ganti menjadi muannas, Aminah zatu komisin abyad. Begitu ya. Diganti jadi itunya. Sama, akhirnya sama aja. Cuma kalau orangnya banyak tinggal diganti sesuai dengan siapa yang ingin kita terangkan. Aminah zatu komisin abyad. Tapi kalau banyak Aminah wa Fatimah wa Maryam, kita bilang zawatu. Begitu ya. Zawatu, kita bilang begitu. Zawatu komisin abyado, memiliki baju putih, maksudnya berbaju putih. Begitu Umar ya. Tidak usah kita jamakan komisnya ya, karena ini menunjukkan hanya sifatnya mereka berbaju putih. Baik, inilah umahat yang ingin sampaikan pada umahat sekalian berkaitan dengan penggunaan kata zu menunjukkan kata sifat ya, mensifati satu isim jenis. Dan lihat kata zu ini selalu setelahnya menjadi majrur, pastikan bisa berubah-ubah zu-nya tergantung siapa yang disifati. Kalau misalnya muzakkar kita gunakan zu, kalau jamak kita gunakan zawu, kalau misalnya muannats kita gunakan zatu, kalau jamak muannats kita gunakan zawatu. Baiklah, kaidah ketiga yang bisa kita pelajari di kesempatan siang hari ini, yaitu berkaitan dengan penggunaan kata zu dan juga contoh-contohnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Semua yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi. Wa aqulu lakunna jazakumullahu khairan katsiran ala husni isma'ikunna wa ihtimamikunna bihadhihi muhadarah. Wa akhtatim bi du'ai kafatul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fil muhadaratil qadimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.